Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhtar SHMH, dosen program studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk mengetengahkan kepada halayak sekalian terkait dengan mata kuliah utama yang saya ampu dalam program studi Hukum Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Mata kuliah yang saya maksud adalah perancangan peraturan perundang-undangan, di mana mata kuliah ini merupakan bidang keahlian saya selama saya menempuh studi S1 dan S2. Mata kuliah ini dirancang bagi mahasiswa program studi Hukum Bisnis dan ditempatkan pada semester 6 dengan bobot SKS sejumlah 2. Capaian pembelajaran yang dibebankan oleh prodi kepada mata kuliah ada 4, begitupun dengan capaian pembelajaran mata kuliah juga ada 4 yang dapat tergambar dengan jelas pada rancangan pembelajaran semester yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi Hukum Bisnis, kemudian Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Salah satu CPMK yang menarik dalam mata kuliah ini adalah di mana mahasiswa mampu diharapkan untuk mengetahui tata cara pembentukan peraturan undang-undangan yang ujungnya akan menghasilkan karya sederhana berbentuk naskah akademik dan rancangan undang-undang yang akan dinilai sebagai tugas akhir. Kegiatan pembelajaran pada mata kuliah perancangan peraturan undang-undangan ini didesain dengan komponen DAI, Delivery, Interaction, and Assessment. Aspek delivery yang dimaksud adalah materi disampaikan menggunakan berbagai perangkat dengan dukungan dari perkembangan teknologi seperti Canva dan PPT. Kemudian rencana pembelajaran semester seperti yang saya sudah sampaikan di awal dapat diakses, begitupun materi-materi yang sudah dibuat dalam bentuk bahan ajar dapat diakses oleh mahasiswa dengan menggunakan layanan Learning Management System yang disiapkan oleh Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini SYAMOKE. Kemudian aspek interaction, materi disampaikan dengan metode penyampaian 2 arah, ada interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam rangka memperkaya dan memperkuat pemahaman mahasiswa terkait dengan materi-materi yang diajarkan dalam perkuliahan perancangan peraturan perundang-undangan. Kemudian aspek penting lainnya adalah tentu saja asesmen, di mana ini penting dilakukan di setiap akhir pertemuan dengan menggunakan berbagai metode dan didukung oleh berbagai aplikasi, misalnya saja seperti Quizizz, untuk memastikan bahwa setiap pertemuan capaian pembelajaran mata kuliah dapat diukur secara terukur untuk memenuhi harapan yang setelah dituangkan dalam RPS. Kemudian tidak lupa pula dalam perkuliahan ini, karena ujung dari perkuliahan ini akan menghasilkan satu produk sederhana seperti naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan dalam berbagai level, maka dilakukan metode atau pendekatan project based learning. Kemudian ada juga dalam pertemuan-pertemuan tertentu akan digunakan pendekatan case method. Bagaimana serunya perkuliahan berjalan dengan berbagai pendekatan yang saya sebutkan tadi dapat Anda simak pada video pembelajaran saya di kelas dengan pokok bahasan tahapan perancangan peraturan perundang-undangan, di mana ini adalah pertemuan ke-11 yang akan kita saksikan bersama-sama sebentar lagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa dari program studi Hukum Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah perancangan peraturan perundang-undangan
Seingat saya ini adalah, atau menurut absensi ini adalah pertemuan kita yang ke-11, benar ya? Iya. Baik. Gimana kabarnya hari ini teman-teman sekalian? Syukurlah ya. Jadi seperti biasa, sebelum kita memulai seluruh aktivitas perkuliahan kita pada hari ini, kita ingin memulai dengan sama-sama membaca doa berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing yang akan saya pandu sendiri. Berdoa dimulai. Rekan-rekan sekalian, doa telah selesai kita lakukan. Pertama, aktivitas kita, saya ingin absen untuk memastikan kehadiran kita di mata kuliah ini ya. Baik, yang pertama Siti Haliza. Baik, yang kedua Mujahada Awaludin. Hadir Pak. Yang terakhir Nur Hasya. Baik, saya lihat di absen ini seluruhnya hadir ya, 20 orang. Tidak ada yang alfa atau sakit. Syukur kita berarti teman-teman sehat semuanya ya. Oke, baik. Sebelum memulai perkuliahan, dari awal saya ingin mendapatkan advice atau masukan dari rekan-rekan mahasiswa atas materi-materi yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Dan ini adalah pertemuan ke-11, tentu sudah banyak materi terkait dengan rancangan peraturan perundang-undangan yang kita sudah bahas. Ini tentu saja kita butuhkan untuk melihat bagaimana korelasi pembahasan dari satu minggu berikutnya. Ya. Baik, saya ingin mendapat jawaban dari pertanyaan saya yang pertama. Ada yang masih ingat apa pengertian peraturan perundang-undangan? Ada yang masih ingat? Wah, lumayan ada beberapa yang ingat. Oke, saya pilih salah satunya. Silahkan yang baju hijau ya. Jawabannya? Peraturan perundang-undangan adalah sistem norma yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ia mencakup berbagai aturan hukum yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, mulai dari peraturan yang paling tinggi hingga peraturan yang paling rendah. Baik, terima kasih Birka. Boleh kita apresiasi, beri tepuk tangan. Ya, jadi tadi Birka sudah merefresh ingatan kita bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah sekumpulan peraturan yang pengertiannya kurang lebih memuat beberapa unsur. Satu, sifatnya mengikat kita secara umum, ya, itu perlu diingat teman-teman. Yang kedua, dia harus dihasilkan atau diproduksi oleh institusi yang diberi kewenangan. Ya, jadi nggak boleh dihasilkan sembarangan. Dia punya struktur dan mekanisme berikut kewenangan lembaga yang diberikan oleh konstitusi atau perundang-undangan yang lain untuk membuatnya. Ya, katakanlah misalnya kita contoh yang paling dekat dengan kita peraturan rektor. Ya, tentu yang buat adalah rektor sebagai pejabat tertinggi di lingkup universitas. Baik, terima kasih Tirka. Semoga itu semua sudah terekam dan ada dalam ingatan kita masing-masing. Ini penting untuk melanjutkan materi-materi berikutnya, terutama sekali dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Satu lagi pertanyaan untuk menggali apa yang sudah kita dapatkan dalam perkuliahan sebelumnya. Ada yang masih ingat hierarki peraturan perundang-undangan? Ya Pak. Terima kasih Pak atas kesabarannya. Menurut saya hierarki peraturan perundang-undangan itu terdiri pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang keempat Peraturan Pemerintah, yang kelima Peraturan Presiden, dan yang terakhir adalah Peraturan Daerah yang meliputi Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten. Baik, terima kasih. Jadi Aldo dan Icang sudah memberikan kita gambaran tentang hierarki peraturan undang-undangan ya. Teman-teman masih ingat pelajaran pengantar ilmu hukum atau di pelajaran-pelajaran hukum yang lain kita mengenal asas lex superior derogat legi. Ya, jadi artinya adalah peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Itulah makna hierarki peraturan, teman-teman. Ya. Jadi contoh ada undang-undang yang tidak berkesesuaian normanya dengan undang-undang dasar dalam hierarki lebih tinggi, maka
boleh kita melakukan pengujian dan berlakulah prinsip tadi, peraturan yang lebih tinggi mengalahkan atau menegasikan peraturan yang lebih rendah. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas partisipasinya untuk bersama-sama kita mengenang atau mengingat kembali materi-materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, ini ingat teman-teman harus betul-betul internalisasi pengetahuan ini karena menjadi modal bagi teman-teman nanti ketika menyandang gelar sarjana hukum. Oke, baik ya. Jadi bahasan kita pada pertemuan ke-11 hari ini. Oke, sorry tadi saya lupa menyampaikan kenapa kita penting belajar ini. Ini termuat dalam rancangan pembelajaran semester. Saya kira teman-teman sudah cek semua ya di LMS Learning Management System kita di SAPOKE. Di sana terdapat sub CPMK kelima yang menyatakan bahwa kenapa bahasan tentang tahapan pembentukan perundang-undangan ini penting. Ya, tentu saja sub CPMK membebankan kepada saya tentu saja dan kepada rekan-rekan mahasiswa semua agar kita memahami, mengetahui, ya kan, kemudian mengaplikasikan tahapan pembentukan perundang-undangan, terutama nanti jika teman-teman sudah berada dalam lapangan pekerjaan hukum yang sesuai dengan bidang perancangan peraturan perundang-undangan, ya. Jadi itu harapan dari atau beban yang diberikan oleh rencana pembelajaran semester kita khusus untuk pertemuan pada pertemuan ke-11 ini dengan bahasa tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, ya. Dapat dipahami teman-teman ya? Baik. Nah, mari kita lihat bagaimana tahapan pembentukan undang-undang, ya. Ini saya mau tanya nih, ada nggak yang tahu institusi atau lembaga mana di Republik ini yang punya kewenangan untuk membuat, merancang dan mengesahkan undang-undang? Ada yang tahu ya? Silakan. Lembaganya itu Pak, lembaga legislatif. Ya, lembaga legislatif ya. Apa nama lembaga legislatif di Indonesia? Ada DPR. Ya. DPR dan DPD, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, sekali nanti kita lihat institusi atau lembaga mana saja yang terlibat dalam tahapan pembentukan perundang-undangan dan tahapan-tahapan apa saja yang ada dalam pembentukan satu undang-undang. Ya, baik. Mari kita masuk. Yang pertama itu adalah tahapan perencanaan. Ya, tahapan perencanaan ini Anda dapat lihat dalam pasal 16 sampai pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi teman-teman sekalian perlu tahu bahwa membuat peraturan perundang-undangan itu tidak sembarangan. Ada satu undang-undang khusus untuk menjelaskan bagaimana tahapan dan tata cara membuatnya. Ini yang kita sebut sebagai prosedur formulir. Dan ini harus dipatuhi. Kira-kira kalau masakan ini, kalau ada resep, maka Undang-Undang P3 itu 13/2022 itu adalah tata cara memasaknya, nggak boleh sembarangan. Ada prosedur yang tidak boleh kita selang-seling, ya. Dan itu tergambar dalam pasal 16 sampai pasal 42. Setelah tahapan perencanaan, ada tahapan penyusunan. Setelah direncanakan, disusun pasal 43 sampai 64 secara teknis Anda bisa baca, ya. Kemudian pembahasan, pengesahan, pengundangan, yang terakhir adalah penyebarluasannya. Oke. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dina. Ya. Di sini Pak masih menyampaikan satu pertanyaan. Mengapa perlu ada tahapan perencanaan dalam pembentukan perundang-undangan? Baik, terima kasih Regina ya sudah bertanya. Ya, menarik ini. Kenapa sih mesti direncanakan? Sebenarnya asumsi umum saja, nanti juga akan saya jelaskan di slide ini. Tapi bagus pertanyaannya, sudah lebih teliti. Kenapa sih harus direncanakan? Ya, ingat institusi kekuasaan itu salah satu cara kita mengaturnya adalah karena dia memiliki perencanaan supaya masyarakat bisa melihat apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah atau kekuasaan legislatif tadi yang disampaikan, ya. Ke depan itu bisa kita potret dari seberapa bagusnya dia melakukan perencanaan, termasuk dalam rangka menciptakan satu undang-undang. Teman-teman, undang-undang itu tidak untuk menciptakan,
dia mesti melalui tahapan perencanaan di awal. Ya, nah, baik menyambut pertanyaan Regina, mari kita lihat lebih detail tentang apa saja komponen yang ada dalam tahapan perencanaan untuk membentuk satu undang-undang. Ya, ini dia. Regina dan yang lain bisa perhatikan. Satu, tahap awal pembentukan undang-undang dilakukan oleh perencanaan yang dituangkan dalam program legislasi nasional atau kita sebut prolegnas. Ya, ini perencanaan. Kenapa penting? Ya, bahwa sebenarnya sudah ada juga untuk menjamin perencanaan sistematis, terarah dan terkoordinasi. Teman-teman perlu tahu bahwa undang-undang itu butuh direncanakan berdasarkan beberapa ketentuan. Satu, katakanlah dalam satu bidang kita membutuhkan payung hukum yang jelas atas pelaksanaan tugas pemerintah, dan itu belum ada, maka harus direncanakan. Dan dokumen perencanaan undang-undang itu disebutnya prolegnas. Prolegnas ini ada beberapa, ada jangka panjang, jangka menengah, biasanya ini untuk dimanapun atau suatu keanggotaan DPR atau lembaga legislatif yang saya sampaikan tadi. Dan yang paling singkat itu adalah prolegnas prioritas. Itu adalah dokumen perencanaan penyusunan rancangan undang-undang selama 1 tahun. Jadi di DPR itu dan pemerintah tentu saja itu ada dokumen yang menjelaskan apa saja rancangan undang-undang yang kita butuhkan selama 1 tahun ke depan pelaksanaan pemerintah, berbasis kebutuhan dari berbagai sumber. Katakanlah tadi, misalnya katakan begini, kita membutuhkan peraturan misalnya tentang, katakanlah kita belum punya undang-undang kelautan. Ya, dari analisis kita butuh itu, maka boleh diusulkan untuk masuk dalam program legislasi. Jadi terencana tuh, ya, kita mau undang-undang apa-apa dan ya. Kemudian yang kedua, yang tadi bicara soal kewenangan perencanaan itu dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan Dewan bernama Badan Legislatif. Jadi di DPR itu teman-teman, di Senayan sana itu di DPR ada satu alat kelengkapan Dewan di internal DPR, kita sebutnya Badan Legislatif. Inilah badan yang mengkoordinasi perencanaan rancangan undang-undang, baik itu yang prioritas tahunan maupun jangka menengah 5 tahun. Ya, gitu kira-kira. Kemudian pemerintah itu melalui kementerian yang membidangi hukum, yaitu Kementerian Hukum ya. Kalau periode sebelumnya ini Kementerian Hukum dan HAM, sekarang sisa Kementerian Hukum, karena HAM berdiri sendiri jadi satu kementerian, kemudian imigrasi dan pemasarakatan juga jadi satu kementerian. Tetapi koordinasi pembentukan atau perencanaan rancangan undang-undang dari aspek pemerintah itu dikoordinasi oleh Kementerian Hukum. Kemudian satu lagi, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, tadi juga teman-teman sampaikan. Ingat, ada catatannya DPD, teman-teman. Ya, DPD itu punya kewenangan untuk mengusulkan perencanaan, tetapi terbatas pada kewenangan yang dimiliki oleh DPD dalam pasal 22D UUD RI 1945. Lanjut, tahapan kedua adalah tahapan. Nah, setelah melewati rangkaian perencanaan, maka kita akan masuk pada tahapan penyusunan. Ini tadi Presiden melalui Kementerian Teknis Perundangan. Jadi ya teman-teman, bedakan ketika penyusunan dan perencanaan. Ini penting karena kadang-kadang terbuka. Ketika perencanaan, Presiden atau pejabat atau jabatan eksekutif diwakili oleh Kementerian Hukum yang mengkoordinasi perencanaan prolegnas. Tetapi untuk penyusunan itu Presiden akan diwakili oleh Kementerian Teknis. Contoh, kita mau bikin undang-undang pertanian, maka yang mewakili pemerintah jangan lagi Kementerian Hukum, tapi Kementerian Pertanian. Karena secara materi yang akan dibahas dalam rancangan undang-undang itu adalah berkaitan dengan pertanian, gitu teman-teman. Ya, kalau undang-undang ketenagakerjaan, maka yang diundang adalah Kementerian Ketenagakerjaan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian, nah di DPR itu sudah pasti berubah. Koordinasi perencanaan di DPR tadi oleh Badan Legislasi atau Badan, maka di DPR itu oleh anggota oleh komisi, gabungan komisi atau balik itu sendiri boleh, ya, atau panja biasanya. Ya misalnya pengalaman kita
Di DPR itu dulu ada 11 komisi, sekarang ada 13. Jadi komisi itu teman-teman bermitra dengan kementerian teknis. Ya, yang misalnya yang sering kita ingat itu Komisi 1 bermitra dengan Kemenkominfo, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Maka ketika misalnya kita mau bahas undang-undang tentang keamanan cyber misalnya, maka DPR akan memutus Kementerian Informasi dan Telekomunikasi atau apa namanya sekarang. Kemudian khusus di DPR itu akan dibahas di Komisi 1. Gitu ya, paham ya? Satu catatan penting teman-teman. Ya, setiap rancangan undang-undang dalam tahapan penyusunan itu wajib menyertakan yang namanya naskah akademik. Jadi tidak boleh ada satu rancangan undang-undang hadir tanpa adanya naskah akademik. Naskah akademik itu adalah satu dokumen yang dihasilkan oleh yang mengusul rancangan, ya, terkait dengan kajian akademik. Kenapa satu undang-undang mesti lahir? Jadi tidak langsung rancangan pasal-pasal lagi, dia harus melewati fase yang namanya naskah akademik. Nah, muatan naskah akademik itu tentu saja adalah kajian-kajian akademik, ya, dasar filosofis. Kenapa sih kita butuh mengatur pertanian? Ya gitu-gitu kira-kira ya. Kemudian aspek yuridis, misalnya ada nggak kaitannya dengan konstitusi misalnya, atau peraturan undang-undangan yang lain, ya. Dan aspek sosiologis, memang apakah masyarakat membutuhkan rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang? Itu naskah akademik, kajian akademik tentang kenapa sampai satu rancangan undang-undang muncul. Barulah setelah naskah akademik itu ada, menghasilkan namanya rancangan yang ada dalam bentuk pasal-pasal yang sering teman-teman lihat masih RUU, ya, paham ya? Baik. Tahap berikutnya adalah pembahasan. Nah, pembahasan ini ada dua, pembahasan tingkat 1 dan pembahasan tingkat 2. Pembahasan tingkat 1 itu adalah pembahasan yang dilakukan oleh DPR dan dengan mitra kementerian yang ditunjuk oleh Presiden berdasarkan kepentingan teknis yang tadi, gitu ya. Kemudian pembicaraan tingkat 2 itu yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR. Ujungnya bisa dua itu, bisa diterima menjadi undang-undang atau dikembalikan untuk dibahas pada periode sidang berikut. Gitu ya. Baik, itu 3 tahapan yang sudah ada. 3 tahapan yang lain akan kita bicarakan pada pekan depan, ya. Sekarang saya ingin, barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya, ada 3 materi tentang tahapan pembentukan bersama. Ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Oke, belakang dulu silakan. Saya itu apakah setiap rancangan undang-undang wajib dinyatakan naskah akademik? Baik, terima kasih. Tadi saya singgung soal naskah akademik. Laila tadi bertanya apakah semua rancangan undang-undang itu wajib punya naskah akademik. Bagus. Jadi pertanyaannya, jawabannya adalah tidak semua rancangan undang-undang butuh naskah akademik. Anda bisa sebutkan nggak rancangan undang-undang mana saja yang perlu naskah akademik? Saya Pak. Apa saja? Boleh cari. Saya tidak tahu pasti peraturan atau undang-undang mana, tapi Iya. peraturan perundang-undangan yang tidak mensyaratkan harus adanya naskah akademik itu adalah peraturan yang diratifikasi sama hukum internasional Oke, sendiri. betul, satu. Oke, ya betul. Salah satunya adalah perjanjian internasional. Misalnya gini, kita lihat ada perjanjian internasional yang bagus untuk jadi undang-undang. Kan nggak boleh berlaku di kita secara langsung. Harus diratifikasi dulu. Maka itu nggak membutuhkan kajian akademik. Kenapa mesti kita jadikan undang-undang? Kenapa? Karena sudah selesai dibikin di perjanjian internasional. Saya kasih satu contoh, itu adalah perjanjian Paris Agreement on Climate Change 2015 kita ratifikasi menjadi undang-undang, saya lupa, mohon maaf, di tahun 2016. Itu nggak perlu kajian naskah akademik karena normalnya sudah selesai ketika perjanjian Paris dilakukan pada 2015 tentang climate change. Jadi nggak perlu naskah akademik. Kemudian ada namanya APBN, rancangan undang-undang APBN. Teman-teman perlu tahu, anggaran pendapatan dan belanja negara itu adalah undang-undang. Dia nggak perlu ada naskah akademiknya. Kenapa? Karena itu adalah undang-undang yang setiap tahun kita hasilkan. Ya, jadi udahlah. Tiap tahun kita bahas soal itu dan selalu akan ada, maka tidak perlu dibutuhkan naskah akademik. Karena dia membahas soal bagaimana alur pendapatan dan belanja negara selama 1 tahun anggaran, hitung 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan. Bagus, terima kasih pertanyaannya tadi ya, sudah merefleksikan
Tadi juga sudah dijawab sama Ican ya. Nah, karena sudah ada sesi pertanyaan, maka tiba kita di bagian akhir pembelajaran itu assessment. Ya, saya butuh mengukur kemampuan teman-teman dalam menangkap materi yang sudah kita bahas. Semua punya bawa HP ya? Pastilah. Punya Pak. Kita punya ini ada kuisis ya. Tolong Anda scan barcode, Anda jawab pertanyaannya. Ini pertanyaannya terkait dengan materi yang barusan kita ajarkan ya. Oke, baik. Sudah ada beberapa yang bergabung. Oke, sudah hampir seluruhnya bergabung. Ya, silakan teman-teman menjawab pertanyaan. Saya sudah memulai kuisnya. Silakan. Nah, itulah tadi teman-teman sudah bergabung mengerjakan soal dalam aplikasi kuisis. Saya mengapresiasi seperti janji saya tadi, saya akan kasih oleh-oleh untuk 3 terbaik gitu ya. Tapi saya mengapresiasi karena hampir 100% itu menjawab benarnya di atas 70%. Jadi setiap individu itu rata-rata jawabnya di atas 70% benarnya. Dari 10 soal ya. Tapi saya harus bacakan peringkat. Yang pertama itu atas nama Regina. Peringkat berikutnya Andi Siti Halda. Kemudian yang peringkat 3 itu Gio itu apa? Nama aplikasi Yes dulu. Oh iya ya. Ya Gio. Oke baik. Nah itu tadi hasil dari nilaian kuisis kita. Saya bergembira karena teman-teman ternyata sangat memperhatikan dan ya asumsi saya sangat tertarik dengan mata kuliah ini karena menjawab di atas dari 70% rata-ratanya ya. Ini kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini. Pertama, yang Anda harus ingat dalam ya tahapan berencana untuk membuat satu undang-undang itu adalah tadi ada masing-masing institusinya. Bandingkan bagi perwakilan DPR dan penyusunan itu penyusunan naskah akademik diikuti dengan draft rancangan undang-undang. Terakhir saya punya oleh-oleh untuk semua. Itu ada tugas. Ya kalau usah itu ya orang kuliah ada tugas. Ya. Kalau mau ada gajinya jadi dosen. Gitu. Oke, baik. Dosen itu punya tugas tenang aja. Jadi ini tugasnya mah gampang. Tugas ini tugas mandiri. Nanti akan saya bagikan di ketua kelas. Jadi tugasnya tadi saya jelaskan dulu. Tugas itu kita akan mencoba mendekati pembahasan hari ini dengan model case method ya. Anda mencari permasalahan-permasalahan atau mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan perencanaan, penyusunan dan pembahasan satu rancangan undang-undang. Itu teman-teman ya. Baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kita apresiasi dulu kelas kita ini luar biasa. Kita bertemu lagi. Tadi saya sudah sampaikan materi yang kita ulas pada pertemuan ke-12 ya. Saya mendoakan kita semua sehat ya, kurang sehat apapun dan kita tetap bersemangat mengikuti kuliah ini. Terima kasih semuanya atas perhatian kita. Saya akhiri kelas ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang telah kita saksikan bersama-sama dalam mata kuliah Perancangan Peraturan Perundang-undangan sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan syarat keikutsertaan saya dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.